sih? Lu stalking gue ya? Nah terus gue sering ngeliatinnya dia, lo pakai celana pendek itu kan, pakai kaos kaki kayak anak kecil tau gak sih? Iya benar. Nggak, tapi keren tau, maksudnya gue seneng aja. Kita nggak bisa cuy pakai segini. Boleh dong, kan banyak sekarang yang hijab gitu kan. Iya, Pakai dia pakai celana dulu, legging, terus Iya, lucu tahu. Iya sih, keren sih. Tapi gue seneng banget liatnya, kayaknya seru gitu. Terus mungkin karena lo rajin olahraga, jadi kelihatan dia seger banget. Tapi itu agak gendut juga sih sebenarnya. Segitu gendut, Iya, saudara. sebenarnya agak kurang pede pahanya kelihatan kan gitu. Walaupun cuma ketutupan kaos kaki cuma sedikit doang. Tapi tetap lah harus olahraga lah ya. Iya sih, tapi gak gendut tau. Ini udah mulai belum nih? Oh udah mulai ya? Udah, oke. Ya ampun. Kasih kan ngegosip nih dasar ya ibu-ibu ya. Bener. Kayak gitu sih. Kadang, nah emang sih kalau kayak sosmed itu kita jadi tahu kan kayak Eka dia lagi makan di mana, dia lagi kemana. Itu mah guanya aja yang masih tampil. Tapi anak-anak sekarang tuh jarang banget kalau kita kasih story yang misalnya apa sih mami gitu, nggak sih anak-anak zaman sekarang. Kita pakai foto kamera cantik dasar ya. Pasti kan mungkin teman-teman juga ngerasain ya kalau misalnya Itu foto kan tuh bahagianya kita pakai walaupun filter. edit lah sedikit aja pakai filter gitu, lucu kan. Terus gitu. kata anak-anak tuh lebay. Apa sih lebay banget Iya, nih mami bener, gitu. Gue pikir anak gue doang yang begitu. Enggak, Sama. anak gue juga sama. Anak gue juga Bibirnya sama. merah lah. Yang natural aja kenapa? Iya. Itu kan bikin bahagia kita. Kenapa sih harus pakai yang cantik-cantik itu mah? Anak-anak tuh kayak gitu kan nggak perlu juga. Kayak gitu sih. Ada kebahagiaan tertentu tahu. Tapi pernah gak sih ngerasa pas pada saat misalkan ngepost sesuatu, kalau gue pribadi, kalau gue ngepost tuh suka mikir, aduh gila gue jelek gak jadi ngepostnya, gue lagi bagus nih gitu. Ya pastinya terus pokoknya dong. mikir buat ngepost gitu. Ya pastinya semua yang ditampilkan di sosial media itu Harus yang bagus. biasanya sebagian besar itu pasti yang terbaik versi diri kita. Iya. Setuju nggak? Iya. Gitu. Gak mau kelihatannya jelek-jeleknya atuh. Iya benar juga sih. Itu sebabnya kenapa jangan terlalu percaya sama sosmed teman-teman. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Iya gue setuju Buatlah banget. itu sebagai hiburan aja gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan. Sebenarnya sosial media ini kan ada dua versi ya, maksudnya dari dua mata pisau ya istilah orang gitu. Ya mungkin bila kita menggunakan dengan baik, dia akan dampaknya positif gitu. Tapi kalau enggak juga mungkin gini, gue lihat Gemma jalan-jalan kemana, keluar negeri kemana misalnya gitu, atau berangkat umroh gitu ya. Kan kadang-kadang ada perasaan, duh gue kapan ya? Itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita juga, tetapi mungkin di sisi lain ada rasa dalam hati, ih sirik banget deh gue gitu kan. Benar. Ya sih kadang pernah nggak misalkan ngepost sesuatu terus agak dihujat dikit. Ngepost ya baik di IG lah atau SG atau apalah agak-agak ya dihujat-hujat dikit lah gitu. Pernah nggak sih? Maksudnya? Ya kayaknya apa ya misalkan kan kalau kadang-kadang netizen bahasanya kan kadang-kadang luar biasa. Kalau gue sih belum pernah ngerasain, cuma paling aku ingat dulu pas waktu itu masih di Facebook ya, gue masih pakai yang pendek-pendek, terus ulang tahun terus ada yang komentar semoga apa ya kata-katanya tidak menyindir sih, cuman semoga cepat-cepat menutup aurat. Bukan bahasanya tuh apa ya mendekat ke Allah apalah pokoknya kayak gitu. Ada malu, tapi buat gue bukan menghujat sih, mungkin dia mengingatkan. Gue cuman waktu itu gue nggak marah, bener-bener nggak marah, cuman gue malu, aduh hapus ada nggak sih perasaan pengen ngehapus? Ada banget. Ada kan? Banyak versi lah, misalnya gimana cara pandang kita melihat komentar tersebut gitu. Sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Kalau aku mah lebih kepada Eka jalan-jalan aja, makan-makan aja, udah di kafe sini, tiba-tiba di kafe sini. Nggak tahu juga dia kita sebenarnya kerja gitu kan. Ya dan kadang-kadang aku ngepost yang lama. Itu kan ketahuan kan. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Tapi kan maksudnya nggak membuat tujuan kita kan nggak mau bikin orang sirik, enggak, cuma itu mah buat kesenangan kita aja gitu. Kita kadang kita ngepost yang lama gitu kan di share lagi gitu ya, entah itu ngambil fotonya atau apa, nggak ada niat untuk gimana itu mah berarti kan tergantung dari sudut pandang orang itu. Betul. Menilainya mau seperti apa. Sementara mungkin kitanya pas lagi scroll foto terus kelihatan ada ada yang foto bagus, ini gitu kan, lagi kayaknya gitu. belum di share deh. Atau gitu kalau aku kan. sekarang udah di share juga kadang suka nge-share lagi gitu. Itu mah dasarnya Ada lebay dia yang membanci kan? Banci. Banci sosmed dikit-dikit fotoin gue dulu. Tadi Aduh. berapa kali?
tadi ratusan. Parah. Iya. Benci kamera. benci kamera banget. Iya sih. Ya setiap orang punya kesenangan sendiri-sendiri ya, yang penting istilahnya nggak ngerugiin orang. Terus ya walaupun tadi bilang efeknya akan tergantung dari orang itu menilai seperti apa ya kalau kita betul. sharing. Ya, cuma yang pasti dari diri kita sendiri, dari pribadi kita nggak ada niat apa-apa sih ya, hanya untuk menyenangkan diri sendiri sebenarnya ya. Namanya juga medsos kan dunia tipu-tipu yang tadi dibilang. Nah itu kan dari versi orang memandang. Nah kalau dari kitanya sendiri, lu pernah nggak ngerasa misalnya gini, kalau kita udah ngelihat sesuatu nih, misalnya scroll, lupa waktu nggak sih? Kadang-kadang tuh, oh ya ampun belum ngapain gitu kan. Itu gimana sih menyikapinya? Kadang-kadang gini gue, misalkan ya, gue mau ngerjain sesuatu nih, kan kalau gue kan suka kita, maksudnya bukan hanya gue, mungkin yang lain juga sama. Kita udah ada agenda kan, setiap hari kita mau ngapain aja, betul. ya kan. Terutama pagi-pagi nih, mak kan pagi-pagi rempong. Hektik Jadi banget itu, hektik. sebisa mungkin gue itu nggak pernah langsung pegang handphone. Ya. Gue pagi-pagi itu kadang-kadang nyelesain dulu kerjaan, harus nyiapin anak-anak gitu kan, dan nyiapin diri kita sendiri. Kalau ternyata ada waktu luangnya masih ada, baru gue buka. Takutnya ada penting, entah itu pengumuman dari sekolah, entah itu info misalkan kita mau janjian taunya nggak jadi karena namanya mak ya, pasti ada anak sakit lah tiba-tiba atau apa, sementara kita udah janjian. Itu kalau untuk misalkan yang balas-balas yang panjang-panjang, yang untuk komen-komen yang tidak perlu, biasanya gue itu skip dulu. Gitu. Karena kalau kita udah pegang handphone, itu mau nggak mau 10 menit mah kebuang. boro-boro 10 menit, 1 jam 2 jam. Ya itu mah orang yang kebablasan banget kalau itu mah orang yang nggak ada kerjaan. Sebenarnya gini, kalau kita baca grup, mungkin infonya dia misalnya nanyain, kalian tahu nggak tempat misalnya nih dokter yang bagus gitu kan. Kan rasanya kita pengen menyampaikan juga kalau kita tahu gitu kan. Kan itu pengen perlu sharing. ya text time juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya sering kalinya kan kita ngerasa ya udahlah, mana yang prioritas pertama, akhirnya seperti itu. Kalau gue sih alhamdulillah kayak gitu. Ngerasa nggak waktu minggu lalu kita mau janjian ketemu pagi-pagi, yang namanya tadinya harusnya jadwal, dia cerita dikit nih ya, harusnya si adik itu ikut sama kakaknya sambil kuliah, tahunya mendadak dia bilang nggak ada kuliah pagi, dihapusin. Yang itu pagi-pagi kok belum keramas, belum segala macam, sebenarnya kita mau ketemu kan, mau keluar, istilahnya rambut tuh masih lepek gitu. Itu benar-benar handphone yang ditaruh aja, nggak dilihat, akhirnya kakak yang nelfon gua, yang maksudnya mengingatin, pasti kan gini, ini kita di sini ya gitu. Ya mungkin yang ngatur gitu ya. Kalau menurut gue itu kita sudah lumayan tanda kutip ya bisa manage gitu kan. Kalau misalkan kita chat tidak ada jawaban, berarti kan memang lagi sibuk ya, mau nggak mau kita harus telepon kan, karena ini memang kalau urgent penting, kan, ya, kalau urgent, penting. betul, Tapi kalau betul. misalkan nggak penting sih, ya kita juga tunggu aja gitu kan. gitu. Ya mungkin dari pihak lawan pun misalnya kalau nggak penting-penting banget, lo udah nggak usah ngedesek-desek gitu kan. Kadang-kadang kan orang menanyakan sesuatu yang mungkin nggak terlalu urgent juga sih. Tapi itu bisa buat orang dewasa loh menurut gue. Maksudnya kalau kayak lo kalau lihat sosmed ya, gue kadang-kadang agak-agak ilfil tuh kadang gini, kalau ngeliat selebgram atau artis-artis yang kadang dia flexing apalah, buat anak muda tuh tidak mudah loh nerima. Menurut aku ya, kayak misalkan yang gue rasain banget deh, kayak anak-anak sekarang tuh kayak merasa untuk mendapatkan uang 10-20 juta, 100-200 juta kayak gampang banget. Lihat si Inu siapa gitu, tiba-tiba dia udah kasih lihat, udah ngepost di ini, dia udah punya mobil baru lah, rumah baru lah. Itu tuh yang kalau aku pribadi aku kasihan ke anak muda. Kalau anak-anak seusia kita, kayaknya kita mungkin sudah makan garam kehidupan ya. Kita sudah tahu banget itu dunia tipu-tipu semua sama macam. Tadi anak-anak kayak kita. Oh iya, kita masih muda. Kita anaknya kita juga loh, anaknya orang kita tua anak loh. ibu kita. Oke, baik. Ya. Aduh, bener lagi. Tapi ngerasa nggak sih? Nggak tahu kalau gimana ngerasa tuh. Aku kesel ngelihat orang sudah memamerkan sesuatu. Mungkin dia tidak niat memamerkan, tapi untuk usia mereka mungkin masih muda, mereka ngepost sesuatu, pasti followernya anak-anak muda dong. Nah, anak-anak lu begitu nggak? Misalkan ngeliat, wah Mih, si itu keren deh, dia udah begini misalkan, si ini udah begini, begitu nggak? Atau anak-anak dirimu udah oke aja, maksudnya dia sudah bisa memilih? Bisa memilah sih. Udah mulai bisa memilih sih udah bisa ya. kelihatannya. Karena kalau misalkan gua ngomong juga, malah anakku yang lebih dewasa. Oh gitu. Dia yang Bagus sering, dong. dia yang sering
si mami mah cenah gitu ya biasa lebay udah lah mih kayak gitu, itu mah hanya ini aja mih cenah gitu, malah dia yang memang yang lebih menguatkan gitu sih. Alhamdulillah untuk segi kayak gitu mah ya. Ya kadang kan kita gini ngeposting sesuatu itu kadang kita butuh penguatan, misalnya orang mengvalidasi oh kita tuh begini gitu kan. Tapi kalau di sisi yang lain mungkin ya kayak tadi ya sisi negatifnya dicemooh lah gitu, atau mungkin dianggapnya ya flexing kayak tadi gitu. Tapi mungkin bagi orang yang bersangkutan dia pengen memotivasi kalian yang usia saya, misalnya saya usia 25 tahun, saya udah punya mobil, udah punya rumah. Ini tuh sebagai gambaran buat kalian bisa loh gitu. Iya. Tapi kan kalau di sisi yang lain kita melihatnya dari sisi negatif, dia flexing banget sih. Iya, gitu. Tapi memang harus siap dengan resiko ya. Kalau misalkan kita mau posting sesuatu, kita kan memang harus udah siap dengan resiko yang entah itu cibiran, entah itu orang justru termotivasi gitu ya. Kadang gue suka gini ya, misalkan pagi-pagi misalkan tahu macet atau di jalanan menuju sekolah anak gue itu kan kadang macet parah ya. Nah, gue nggak ada niat untuk apa-apa, cuma gue nge-share aja. Ih macet, ih banjir. Nah, gue nggak sadar bahwa postingan gue itu ternyata membantu gitu. Buat informasi buat orang lain. Aduh, TK makasih ya, lihat statusnya TK, aku jadi tadinya istilahnya mau pakai lewat jalan situ jadi nggak jadi gitu. Jadi, saya bilang, ternyata membantu juga ya. Tidak ada niat sebenarnya, hanya menyampaikan informasi aja, tapi ya itu ada sisi positif, ada sisi negatif gitu kan. Jadi kadang-kadang misalkan gue post-post atau apa gitu ya. Kalau misalkan kita melihat, kalau kita terlalu fokus sama cibiran orang, pandangan orang, ya pastinya juga kita nggak akan jalan. Cuma sekarang yang pasti gue mah nge-share aja gitu kan. Mau yang pasti gue nge-share aja, terserah orang mau nilai seperti apa. Yang penting semuanya kembali kepada yang menilai aja ya gitu kan. Terus misalnya gini, anak muda sekarang tuh ya apa ya, mungkin terakhir kita dengar gitu ada anak-anak kuliah yang mungkin depresi, yang entah punya masalah dengan keluarga gitu ya, maksudnya di dalam rumah tangga, di keluarganya gitu ya, itu tuh akhirnya anak ambil jalan pintas sampai bunuh diri gitu misalnya. Atau itu tuh sebenarnya dari pandangan konselor itu kayak gimana sih, Gem, menurut lo? Anak yang bunuh diri? Ya. Itu banyak faktor sih sebenarnya. Gini, tidaklah mudah kita mengambil keputusan untuk bunuh diri. Iya kan? Sebenarnya bunuh diri itu tahap depresinya segimana sih dia gitu. Sudah banyak yang dia pendam, sebelumnya sudah banyak suatu tekanan-tekanan yang dia rasakan, terus atau ada pencapaian yang tidak bisa dia capai, menurut dia itu udah habis nih dunia nih gitu. Tapi sesempit itukah pikirannya gitu, atau mungkin ini anak memang biasanya bukan biasanya, kemungkinan besar anak itu tertutup kali ya. Jadi dia nggak mau menceritakan ke orang lain, nggak bisa minta pandangan orang lain gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi juga orang tuanya yang tidak ada ngasih jadi jiwa. Nggak ada komunikasi ya. Nggak ada komunikasi. Anak mungkin sebenarnya butuh jiwa ya, butuh roh ya. Iya, butuh pencapaian, butuh ngobrol, menyampaikan, penyampaian. Butuh ngobrol lah gitu. Ya, grounding lah. Kalau di listrik tuh jatuhnya ada groundingnya. Jadi kita nggak kesetrum. Nah itu. Jadi harus grounding kita tuh apa? Dengan begini kan kita curhat. Ya. Dengan bercerita kan kita curhat. Tapi laki-laki biasanya nggak selalu curhat, dia pasti memikirkan dulu jalan keluar, baru dia bercerita kalau udah selesai. Kalau perempuan dia curhat, nggak semua karakter perempuan berbeda-beda. Cuman maksudnya tuh gini, maksudku itu kenapa itu peran keluarga sangat perlu. Pertama itu juga dia butuh teman, tapi tidak semua orang dia punya teman yang enak untuk bicara. Nah sekarang untungnya sekarang udah banyak orang peduli mental gitu kan, mungkin dia bisa ke konselor. Atau dia mencari hiburan untuk diri dia sendiri. Kebanyakan anak itu yang begitu menurut saya tuh mungkin dia udah kayaknya patah hati, depresi banget, tertekan banget, dan dia merasa ke depan tuh sudah gelap. Gue udah gak punya masa depan gitu. Padahal dia lupa masa depan tuh luas dan banyak. Nah, untuk membukakan wawasan dia pada masa depan tuh luas, itu dia butuh bicara dengan orang. Itu gunanya dia perlu konsul, dia perlu cerita ke orang tua, atau nggak journaling, perlu teman ya, journaling juga bisa. Jadi ada hal-hal yang meringankan beban yang ada di hati. Kalau aku suka memakai istilahnya tuh kayak orang mau muntah ditahan, itu kan enak harus dikeluarin dulu. Nah betul. Itu yang butuh.
Kalau ditahan terus yang udah kita kan nggak nyaman. Nah itulah yang terjadi. Nah, kalau bahasa lainnya juga kayak grounding ya, supaya kita nggak kesetrum ya di grounding. Jadi ada mengeluarkan emosi, uluapan emosi, kekecewaan, kemarahan, depresi. Nah itu ada beberapa tahap depresi kan. Depresi yang ringan, ada yang sampai udah pakai sampai psikosomatis macam yang udah perlu obat. Jadi sebenarnya kalau dari ringan itu dia bisa dengan konsul aja. Dia bisa dengan sama konselornya atau sama psikolog yang bagaimana lah. Jangan sampai ke ini, kalau udah ke atas nanti akan dikasih obat. Terus ada yang ketergantungan obat, ya tergantung depresinya dia segimana. Nah, artinya kalau gue bisa nyimpulin, salah satu faktor paling penting itu adalah komunikasi. Yes. Untuk Yes. keluarga. Dan yang gue rasa nih, yang gue lihat nih sebenarnya yang paling penting itu adalah komunikasi keluarga. Iya. Iya. Keluarga sih Jadi paling kita penting. sekarang kan dalam satu keluarga kan udah hal yang hal yang biasa ketika kita berkumpul masing-masing dengan Sibuk dengan Nah, itu. udah gini ya, misalnya bapak ibunya Duduk. kumpul juga gini. Ya ini sibuk sama ini. Fisiknya sih di sini nih, Yes. cuman pikirannya ya udah entah kemana lah gitu ya. Seharusnya Betul. seharusnya ada kesadaran dari setiap orang tua ya. Dan kan anak mah ya gimana orang tua untuk ayolah kita ngobrol, simpan handphone Ya, sejenak sama-sama atau yuk, nobar taruh atau dulu nobar, yuk, atau gitu. nobar gitu ya. Nonton bareng-bareng ya ngebahas recehan lah. Ya. Otomatis kan disimpan. Ini gimana anak mau ngikutin, istilahnya kita mau ngikutin kalau pemimpinnya aja sibuk dengan itu. Tapi gue pernah lo ngalamin, jadi kita ngumpul nih. Biasanya kan suka ada aja yang bikin konten lah, jawab chat. Setiap kumpul taruh handphone. Jadi memang kita ngobrolnya ya deep aja gitu kan. Jadi sebenarnya lu datang ketemu gak, emang ngobrol gak sih? Atau mau main handphone? Gue bilang taruh gak sih? Ya udah taruh gitu. Jadi memang Ya memang harus ada yang mau ngingetin Mengingatkan ya. gitu. Bener sih, bener. Nih, ya gua ini ya. Misalkan tadi kan pengaruh medsos ya. Gimana caranya biar hati kita sedikit, kalau misalkan medsos itu mempengaruhi ke arah negatif nih ya, pasti kan ada cara-cara ya kita untuk istilahnya apa sih bukan membersihkan, apa sih Menjaga hati gitu emosi. kan, menjaga hati kita dari Jagalah medsos. hati. dalam kali bahasanya. Aduh. itu berarti harus ngeblok apa gitu, apa gimana gitu. Kayaknya kalau terlalu Bagusnya ngeblok kalau itu mengganggu hati kita. Kalau gue pribadi, kalau itu mengganggu hati kita, kenyamanan, ketenangan dan tata hati itu tuh terganggu, blok aja. Apa gunanya? Toksik. Toksik bahasa sekarang, toksik sih. Ya sih, Emang ada toksik sih, gue itu juga kan ada sih pernah sesuatu yang beberapa orang mengganggu, gue blok gitu. sesuatu yang mengganggu itu blok aja. Blok aja. Karena buat apa? Yang ada gini, apa ya? Yang ada kita terganggu, sudah tahu nih. Orang ini toksik, isinya ngomel aja apa, misalkan dia ada, jadi kita tahu nih. tapi Atau kita dia ini terganggu. mengeluarkan emosinya, sumpah serapah jadi medsos. Nah, itu kan walaupun memang bukan buat kita, tapi berasa Apaan ngeganggu sih, gitu, gitu apaan kan? sih gitu Iya. kan. Iya, Kayaknya terganggu. nggak perlu banget Perlu gitu banget, ya, maksudnya marah-marah di medsos gitu kan. Itu juga gue ada yang gue skip ya, skip. Ngapain sih bilang gitu kan? Iya. Maksudnya nggak usah lah. Ya memang sih orang yang marah-marah di medsos itu Beda. mereka memang mencari perhatian gitu kan, dan pas ada itu mengganggu gitu kan. Nah berarti kan kita nggak bisa ya istilahnya harus itu di luar kendali kita ya, kita nggak bisa Iya. kan harus lu nggak boleh gitu dong, seharusnya belum tentu dia juga terima kan. Salah satunya untuk menyehatkan jiwa kita ya itu Demi kesehatan jiwa kita gitu. Nggak salah kok Nggak kalau salah, menurut ya. gue. Ya kalau Nggak masing-masing salah sih punya kok, kita punya cara masing-masing kita ya. defense diri kita. Kita punya cara kita untuk mengatur ya. diri kita. Setiap Jadi, orang kan beda ya. setiap orang berbeda-beda. Ada orang mengatur dirinya dari kemarahan orang lain. Ya misalkan lagi tidak bagus hubungannya, atau memang dia tidak suka melihat orang ini dengan kata-kata yang nggak bagus, ya udah blok aja. Ada yang misalkan anak muda lagi patah hati, kalau dia merasa dia terganggu dengan status pacarnya, ya blok aja, susah banget. Bener. Tapi ada orang yang kuat dengan melihat kayak gitu, ya sudah lihat aja sampai kebal. Ada kan jadi mengebalkan emosi gitu kan. Mengebalkan Ada juga yang kayak gitu, jadi lihat terus lama-lama sudahlah nggak Sudah pengaruh. bener. Kalau gue sih nggak di blog, paling scroll lewat aja, dilewat. Jadi kalau Lewat misalnya aja. kayak story-nya dia nggak di hide sih, jadi ya udah nggak usah dilihat Nggak usah gitu, dilihat. dilangkahi gitu. Kalau misalnya ya biarkan dia Dia juga dengan ada ya, dunia Nah, dia. itu kan ada orang yang Treatment masing-masing nah, berbeda. treatment orang berbeda-beda. Jadi
kita lebih tahu diri kita. Bener. Coba dengan tidak ngeblok misalkan, wah gila gue inget lagi, ya udah terpaksa di blok. Ya. Tapi dengan ini kita bisa mengatur diri kita untuk nge-skip dia, Iya. ya sudah skip aja. Diloncat. Dan itu lebih bagus sebenarnya. Lebih tenang jiwa, ya itu mah tergantung kan. Iya, Dia membuat kita gimana enggak gitu. betul. Menggerutu enggak. Intinya gitu. sih lakukan apa yang buat kamu nyaman. Iya, gitu aja. Yes, setuju banget. Enggak mesti juga kita harus ikutan ngatur. Oh, seharusnya gitu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita berdebat di sosmed apa sih. Apalagi kadang-kadang kayak Twitter nggak saling kenal satu sama lain. Ayo we debat. Di tweet juga sama. Iya kan, di tweet juga kayak gitu kan. Ngapain coba Nggak kenal atau langsung ngebaca, ngejudge. terus aku tuh suka, alah ini ngapain sih. Tapi ada, jadi gini, ada orang yang memang mungkin pengaruh lingkungan, latar belakang dia sama macam, dia senang tuh berdebat kayak gitu tuh senang. Iya, itu dia istilahnya menyalurkan emosinya dia dengan cara mendebat orang lain. Dia puas. Jangan kan gitu, kayak kita pemilihan presiden berapa tahun yang lalu lah, periode lalu. Itu kan yang kayaknya kakak adik berantem, kita di grup juga ribut gitu. Maksud gue intinya siapa presidennya nggak ngaruh buat lu lah gitu. Iya boleh ya boleh kita berdebat, tapi jangan sampai ribut. Kita boleh mengajukan argumentasi kita gitu, tapi kita juga nggak boleh istilahnya sampai pilihan lu nggak benar, pilihan lu nggak benar gitu. Yang penting lu pilih A, gue pilih B, dia pilih C, sudahlah. Oke, Kan gitu. punya ini masing-masing Kita kan. mah ada cinta damai ya. Iya. Tapi emang dulu heboh banget tuh itu. Ingat kan itu kan? Banyak Aduh. banget tuh grup yang pada berantem tuh banyak bener. Itu gila, itu keren banget sih. Gue tuh ada kakak adik sampai ribut. Gue bilang, lu ngapain naonan sih gituan Iya. gitu. Mana itu emang ngaruh gitu. Ya enggak, memang betul lah kita harus punya Prinsip seseorang gitu ya, maksudnya kita yang perlu punya diidolakan. idolakan atau segala macam. Tapi udah Tapi ya lah enggak gitu, nggak pakai sampai lu begitu berantem juga. juga gitu. Bener, Sampai bener. saling blok-blokan karena mungkin nggak mau lihat statusnya sih. Aduh, kocak deh itu emang. Jadi memang ya di Medsos, dunia ya. sosial media ini gitu, kuat-kuatin dah mental lu gitu Iya. ya. Kuat-kuatin mental lu mengenal diri lu sendiri deh, sejauh mana lu udah siap dengan ya sekarang kan zaman memang medsos ya. Kita nggak bisa harus memblok zaman. Betul. Yang harus dipersiapkan adalah diri kita, Diri sendiri. kemampuan kita. Kita nggak bisa membatasi yang di luar kendali kita. Kita mengatur diri kita mengatur target kita mengatur emosi kita. Ini bermanfaat atau tidak, lanjutkan. Kalau enggak ya tinggalkan. Kembali lagi Perspektif. perspektif kita Oh, masing-masing. Kita coba arahin minimal pikiran kita bisa positive thinking, melihat sesuatu itu dari sisi yang positif gitu, walaupun mungkin ada negatifnya pasti nggak ada yang gitu sempurna, kan tapi gitu. harus kita harus cepet-cepet Demi alihkan. kesehatan jiwa dan mental gitu. Jiwa raga. Jiwa Daripada raga. ngelihat status orang kita jadi uring-uringan gitu kan. Makanya memang harus ada waktu jeda yang kita tuh jauh dari handphone. Ya. Kalau memang dirasa itu sangat mengganggu kan, dan kita pengen tenang kan, ya bisa kan kita, misalkan ya kita pengen me time di rumah, ya pernah nggak sih Ya, punya pernah pikiran, banget. aduh gue seharian pengen di rumah dengan diri sendiri, pakai baju rumah gitu kan, drakoran, makan, bobo cantik gitu kan, itu handphone dijauhin, itu enak banget loh. Bener gak sih? Kayak gue nih ya, kan kerjaan gue tuh ketemu orang ngobrol, telepon tuh follow up orang tuh bisa 1 jaman ngobrol gitu. Kalau udah lagi, aduh kayaknya gue capek banget, pengen ngobrol, pengen istirahat gitu, handphone taruh, nonton aja drakor. Jadi memang Drakor, ngemil. gue tuh itu gitu. Karena kalau kita ngeliat status orang, rasanya ada yang misalnya kita lihat dia sakit, kita komen, dia ulang tahun, ya istilahnya walaupun hal-hal sederhana, tapi kan kita tetap ya Tetap. kadang Itu mengganggu. lupa gitu waktunya, masih udah berapa menit nih gitu. Jadi kembali lagi Iya. gimana kitanya untuk memanage ya. Menyehatkan diri Kalau kita. gue orang yang paling malas lihat status orang. Nggak tahu ya, Scroll, maksudnya. kan ada yang hobi scroll. Iya, enggak, kalau gue orang paling malas lihat status. Karena menurut gue ketahuan banget sih, gimana lo nggak ada kerjaan lihat status orang. Iya benar. Tapi kan hiburan loh. Iya Jadi sih, gua buat kadang-kadang kalau lagi nunggu Jadi itu orang, liatin satu-satu jadi ya? bisa kesempatan, terus dia bilang, tumben banget lo liat gue. Padahal memang, aduh gue lagi gabut nih, lagi gak ada kerjaan nih gitu. benar. Benar. Iya, tapi ya memang ada saatnya memang kita pengen lihat orang, tapi ada saatnya
Kita pengen dilihat orang. Tapi gue kalau bikin status gue pengen orang lihat. Dasar. Nggak ada. Jadi nggak lu ada. kalau kayak lihat gitu. reviewnya dong. Oh iya gue Jadi gini, ini berarti terus dia lihat berapa orang egois. yang lihat. Iya emang. Dia nggak mau lihat orang, tapi dia pengen dilihat. Enggak banget, enggak banget. Ya udah lihat gue berapa ya gitu. Ya Allah, gue kurang kerjaan. Baru banget 2 orang. Wah, udah 40 orang. Wah, udah pokoknya kayak gitu deh. ya. Narsisnya tuh selalu ada. Mama udahlah jangan liatin gitu. Mending lo beberes deh gitu. Ya memang itu memang nggak bisa dipungkiri, itu hiburan emak itu plus minusnya. Yang penting kita dibilang kita bisa membatasi diri kita. Ya, ngatasi batasin waktu ya, pastinya. Tapi ada yang aku senang banget dari sosmed satu hal. Gue kan malas banget beberes rumah ya. Terus kebayangkan waktu gue gak ada pembantu kan, Tuhanku itu rumah udah kayak apaan gitu kan. Anak gue ngajarin mama coba deh bikin time lapse, mama rapi-rapiin rumah. Tapi gue jadi sesemangat itu, gue taruh tuh kamera di situ kan, gue kerja tuh bersih. Karena ngerasa kamerain. Iya, itu jadi semangat, iya benar. Iya, itu benar loh. Kayak ada yang ngeliatin gitu padahal ngeliatin diri sendiri. Karena tiap hari juga CCTV ngeliatin lo. Iya. Dan terus gini, terus kayak begitu kita putar si time lapse, kayak kita punya kayak tongkat peri, selesai gitu kan. Kan kita bolak-balik udah kayak tikus jalan, Bener juga idenya, besok mau deh. Gua taruh di pojok situ dulu, iya kerja, terus pindah pojok sini, iya kerja. Terus pas lihat rasnya, wah gila keren lo ngerjain beginian. Itu ternyata sangat membangkitkan semangat gue yang sangat pemalas ini kan. Aduh luar biasa. Ya itulah, memang sosmed kita ambil positif, kita hilangkan negatifnya, kita tiru yang positif dari orang, kita hilangkan juga yang negatif dari orang. Biar tidak iri hati dan dengki. Nah, sip, mantap. Bisa. Biar tidak mempengaruhi emosi jiwa. Iya banget, iya. Oke. Oke, itu aja paling kita ceritanya hari ini tentang sosmed. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.